Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazik Arselan dengan NIM 17066611114 dari S1 Akuntansi 2021. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai 2023. Boleh di next. Negara Indonesia merupakan negara republik yang terdiri dari daerah-daerah yang terbagi menjadi 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.288 kecamatan, serta 83.971 desa atau kelurahan, sesuai dengan Badan Pusat Statistik tahun 2023. Sebelumnya, Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang bersifat terpusat. Namun setelah era reformasi, Indonesia mulai berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi dapat diartikan sebagai konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang terdapat di wilayah mereka sendiri. Rahmat et al. 2023. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari adanya sistem desentralisasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan pengelolaan keuangannya sendiri. Untuk menilai kinerja keuangan antara pemerintah daerah dan perusahaan itu berbeda signifikan karena dikarenakan keuangan pemerintah daerah yang berbasis anggaran tidak berfokus pada tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Meskipun di dalam anggaran pemerintah daerah terdapat istilah surplus atau defisit, itu hanya menggambarkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, baik yang terdapat di anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD maupun di dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Faktor geografis juga sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli di masing-masing daerah. Apabila suatu daerah memiliki wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumber daya yang memadai, serta tempat wisata yang bisa dikelola dengan baik, hal tersebut akan membuat suatu daerah memiliki pendapatan asli yang lebih besar. Pratiwi et al. 2022. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi besar yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yang tercatat pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebanyak 50.345.200 jiwa. Badan Pusat Statistik 2024. Yang secara tidak langsung menuntut pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan daerahnya yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah juga bisa dilihat dari seberapa mandiri keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menghasilkan kemampuan daerah untuk menjalankan sendiri kegiatan daerahnya dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah sebagai timbal balik dari kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, seperti membayar pajak dan retribusi daerah. Kemandirian daerah adalah suatu tujuan dari setiap daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Kemandirian yang dimaksud berupa pemerintah daerah yang memiliki sumber alamnya sendiri dan dapat mengolahnya dengan baik. Suatu pemerintah dapat menghasilkan jumlah pendapatan daerah yang besar, tentunya memiliki arus kas yang cukup serta bagus dalam pengelolaannya agar dapat melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan dilakukannya hal tersebut, akan terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Play next. Fenomena penelitian. Berdasarkan laporan keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai 2023 yang diakses di PPID Jawa Barat 2024, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami defisit pada tahun 2021 dan 2023 yang dapat dilihat pada grafik di samping. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat memiliki realisasi anggaran pendapatan sebesar 36.871.873.224.931 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 37.470.910.431.064 triliun rupiah yang menyebabkan pada tahun tersebut realisasi anggaran mengalami defisit sebesar 479.037.206.133 miliar rupiah.
Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Pendapatan yang menurun menjadi sebesar 33.236 110.512.395 triliun rupiah dan belanja daerah sebesar 32.774.222.386.723 triliun rupiah. Namun penurunan realisasi anggaran tersebut tidak menyebabkan defisit, melainkan surplus sebesar 461.888.125.672 miliar rupiah. Pada tahun 2023, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan menjadi sebesar 34.774.044.052.840 dan belanja daerah sebesar 35.513.040.224.353 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran pada tahun 2003 kembali mengalami defisit sebesar 740.196.171.513 miliar rupiah. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat paripurna rancangan anggaran dan belanja daerah atau RAPBD. Dalam rapat paripurna tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki target pendapatan sebesar 35,8 triliun, sedangkan merencanakan belanja daerah sebesar 37,07 triliun. Di mana hal tersebut menjadi keuangan Provinsi Jawa Barat memiliki defisit sebesar 1,2 triliun rupiah pada tahun 2024 dengan sumber RIKI 2023. Dengan anggaran yang defisit itu, kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat perlu dipertanyakan. Kenapa dengan pendapatan yang meningkat dari tahun lalu, namun dapat berakibat defisit dengan belanja daerahnya? Kinerja keuangan suatu daerah merupakan sebuah indikator pengukuran dapat digunakan untuk memastikan sebuah pemerintah daerah sudah melakukan aturan keuangannya dengan baik atau belum, serta dapat mempertahankan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut. Selain masalah kinerja keuangan yang masih dipertanyakan, masalah korupsi juga menjadi hambatan dan tantangan dalam kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2004 sampai 2020 terdapat 26 dari 34 provinsi yang memiliki kasus korupsi dan Provinsi Jawa Barat berada di nomor 1 dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 101 kasus. Hal tersebut menjadi masalah serius bagi setiap pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi masalah korupsi. Next. Dalam penilaian ini memiliki 3 pertanyaan, yaitu 1. Apakah pendapatan asli daerah atau PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2023? Pertanyaan kedua yaitu apakah dana alokasi umum atau DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat pada tahun periode 2021 sampai 2023? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2023? Boleh next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan di kabupaten kota Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2023. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan di kabupaten kota Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2023. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Barat pada 2021 hingga 2023. Boleh next. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah teori keagenan. Teori keagenan menurut Jensen and McLean tahun 1976 menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana agen sebagai pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan dan pengolahan sumber daya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Di sisi lain, legislatif atau DPRD berperan sebagai prinsipal yang mengawasi dan memberikan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan pengolahan anggaran sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah memiliki salah satu alat ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Menurut Halim 2007, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah, menyatakan bahwa kinerja adalah hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang akan telah dicapai
yang akan atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan adanya kualitas dan kualitas yang terukur. Hal ini selaras dengan pendapat dari Sari tahun 2016 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang di dalam termasuk penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran berlaku. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperbaiki kinerja daerah, membantu dan mengalokasikan sumber daya, dan untuk membuat keputusan serta mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik dalam menjaga komunikasi kelembagaan, menurut Mardiasmo 2021. Sedangkan menurut Indra tahun 2001 menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah sebuah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen dalam indikator kinerja. Elemen tersebut terdiri dari 5, yaitu indikator masukan, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat, dan indikator dampak. Free next. Pinjaman pustaka yang selanjutnya adalah pendapatan asli daerah. Dalam akuntansi sektor publik, salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan, menurut KAHO 2001. Mengingat sangat pentingnya indikator tersebut, pemerintah daerah tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efisien dan efektif tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai untuk memberikan pelayanan dan pembangunan ke masyarakat daerah. Maka dari itu, pendapatan asli daerah merupakan salah satu dasar kriteria yang dapat mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus kinerja keuangan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan bersumber dari berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah difokuskan untuk dapat mendukung pelaksanaan kinerja pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat daerah. Maka dari itu, semakin besar pendapatan asli suatu daerah, maka semakin besar juga tingkat kinerja yang dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut. Pendapatan asli daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dapat dihitung menggunakan rumus seperti pendapatan asli daerah sama dengan pajak daerah ditambah retribusi daerah ditambah hasil pengolahan daerah yang dipisahkan dan ditambah lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya ada dana alokasi umum. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dialokasikan dengan maksud dan tujuan agar menjadikan setiap daerah memiliki pemerataan dalam keuangannya untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum atau DAU merupakan dana transfer yang antar pemerintah yang tidak memiliki ikatan dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum atau DAU ditujukan sebagai pengganti transfer yang berupa subsidi daerah otonom dan impres. Dana alokasi umum memiliki tujuan untuk menghindari adanya kesenjangan fiskal atau fiscal gap yang berguna untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di setiap daerah. Dana alokasi umum atau DAU juga berbeda setiap daerahnya. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang besar akan mendapatkan dana alokasi umum yang cenderung rendah. Begitu juga sebaliknya. Sebuah daerah memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang rendah akan mendapatkan dana alokasi umum atau DAU yang besar, menurut LC et al. 2022. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Penimbangan Indonesia menetapkan ketentuan dana alokasi umum atau DAU sebagai berikut. Dana alokasi umum DAU ditetapkan sekecil-kecilnya 26% yang bersumber dari pendapatan dalam negeri atau PDN yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten ditetapkan sebesar-besarnya
10% dan 90% untuk masing-masing yang bersumber dari dana alokasi umum yang dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya ada leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang dapat ditunjukkan dengan seberapa banyak modal sendiri yang digunakan untuk membayar utangnya. Menurut Rodono et al. 2010. Dalam akuntansi sektor publik, leverage merupakan rasio yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur seberapa besar suatu daerah bergantung terhadap kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Sevira et al. 2024. Sebuah daerah yang memiliki tingkat leverage yang tinggi dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat bergantung terhadap pinjaman luar dalam membiayai asetnya dengan alasan daerah tersebut tidak mampu dalam membiayai daerahnya dengan modal sendiri. Salsabila et al. 2021. Penerapan rasio leverage pada pemerintah daerah berbeda dengan yang ada di suatu perusahaan. Hal itu dikarenakan oleh pendanaan eksternal yang didapat oleh keduanya berbeda. Pendanaan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak hanya terdapat dari hutang saja, melainkan juga bisa dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Dalam penilaian ini, peneliti menggunakan debt to equity ratio atau DER sebagai rasio solvabilitas dikarenakan rasio tersebut dapat menggambarkan beberapa aspek penting terkait dengan pemerintah daerah, seperti melihat struktur pendanaan pemerintah daerah dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap utangnya dibandingkan dengan pendanaan internal berupa pendanaan asli daerah. Jika rasio DER menunjukkan presentasi yang tinggi, menunjukkan pemerintah daerah tersebut berketergantungan terhadap utangnya yang berpengaruh terhadap rasio likuiditas dan solvabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Namun jika utang tersebut digunakan secara baik dan produktif untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka utang tersebut dapat digunakan secara optimal. Rasio ini juga dapat mengevaluasi tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan jika rasio DER yang terlalu tinggi dapat mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang baik, maka dari itu DER dapat menjadi alat penting untuk mengevaluasi sejauh mana struktur pembiayaan daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunannya tanpa menyebabkan masalah keuangan yang berat, seperti kesulitan membayar utangnya. Alasan itu juga dikuatkan dengan adanya penelitian terdahulu yang menggunakan debt equity ratio sebagai alat ukur leverage dalam penelitian pemerintah daerah, seperti penelitian dilakukan oleh Meida tahun 2022, Sheila et al. 2021 dan Helen et al. 2024 juga menggunakan rumus debt equity ratio atau DER dalam menghitung leverage. Untuk menghitungnya diterapkan rumus seperti debt to equity ratio atau DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Next. Selanjutnya ada literatur review. Dalam penelitian ini memiliki 3 hipotesis, yaitu H1, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H2, dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H3, leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Okay, next. Selanjutnya ada metode penelitian. Unit analisis populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat menjadi subjek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, terutama pada laporan APBD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode dalam menelusuri dan mendapatkan data yang diperlukan dengan data yang sudah tersedia. Hikmat tahun 2011. Sumber data dalam penelitian ini berupa laporan APBD yang tersedia di dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Pengumpulan data sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses laporan realisasi anggaran atau LRA pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat melalui 2 sumber utama, yaitu portal resmi masing-masing pemerintah daerah dan portal Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD yang bisa diakses melalui link berikut yang terdapat di PPT. Dan juga peneliti meminta data kepada Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI berupa laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang dapat diakses melalui layanan pejabat pengolah informasi dan dokumentasi atau PPID BPKRI dengan link berikut. Next. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, operasionalisasi dari variabel Y dan X adalah untuk variabel Y kinerja keuangan
dibagi menjadi dua pengukuran, yaitu rasio efisiensi dengan rumus realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%, dan rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi anggaran penerimaan PAD dikali 100%. Untuk variabel X1, pendapatan asli daerah dengan rumus pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Dengan X2, dana alokasi umum dengan rumus dana alokasi umum sama dengan dana alokasi umum dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Dengan X3, leverage dengan menggunakan rumus DER atau debt to equity ratio atau dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Next. Slide selanjutnya adalah teknik analisis data. Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka dalam perhitungannya menggunakan metode statistik dengan menggunakan aplikasi eViews. Dalam penelitian ini melakukan beberapa pengujian, yaitu uji statistik deskriptif, uji analisis regresi berganda, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya ada uji ketetapan model meliputi uji hipotesis atau uji T, uji simultan atau uji F, dan terakhir uji koefisien determinasi. Boleh next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.